Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaya Rizkyanti Ajaini dari kelas 10 AK3. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, lembaga-lembaga keuangan. Lembaga-lembaga keuangan perbankan itu ada 4. Yang pertama, bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank BPR atau bank perkreditan rakyat. Nah, bank sentral itu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Nah, ada juga pengertian bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009, yaitu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Tujuan bank sentral itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, terus ada tugas bank sentral juga. Nah, bank sentral itu mempunyai 3 tugas, yaitu nilai rupiah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan... Nah, yang kedua itu ada bank umum. Bank umum menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, fungsi pokok bank umum itu menyediakan mekanisme dan alat pembayaran lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang atau uang giral, menghimpun dana, dan menyalurkan kepada masyarakat, serta menawarkan jasa-jasa perbankan. Bank umum yang menjalankan usaha bersifat konvensional dapat melakukan usaha-usaha perbankan sebagai berikut. Yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Yang ketiga, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya terhadap hal-hal yang telah diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Yang keempat ada bank BPR atau bank perkreditan rakyat, yaitu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Yang memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan... Nah, yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Nah, berikut jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank ada pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian. Yang kedua ada asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diterita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga ada dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun dibagi menjadi 2.
Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Adanya dana pensiun memberikan manfaat bagi karyawan atau peserta dana pensiun untuk memperoleh penghasilan tertentu pada saat masa pensiun. Yang keempat adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, yang pertama itu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, ajak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Yang kedua ada perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan, penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang ketiga ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Yang kelima ada pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga penjamin barang yang memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan anggungan atau jaminan barang bergerak. Jenis-jenis usaha pegadaian antara lain menyediakan jasa taksiran barang berharga, melayani jasa titipan barang berharga sehingga memberikan rasa aman, memberikan kredit atau pinjaman bagi karyawan berhak penghasilan tetap, dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam menjalankan usaha tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.